Sahabat GKI Delima, kembali saya datang menyapa Oma Opah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian melalui media doa keluarga pada hari ini. Mungkin akhir-akhir ini ada di antara kita yang dilanda kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bahkan mungkin ada di antara kita yang putus pengharapan, bahkan putus asa. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, jangan takut. Ingatlah terus, Tuhan Yesus mencintai Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara sekalian. Percayalah terus kepada Tuhan Yesus, karena Dialah pemilik hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah dengan totalitas penuh kepadanya. Mari kita bersaat teduh bersama. Amin. Tuhan, aku cemas dan berbeban berat. Aku takut dan khawatir. Hidupku penuh dengan dosa. Tetapi Tuhan, aku tahu kasih-Mu lebih besar daripada semuanya itu. Ternyata Tuhan, Engkau sangat mengasihi aku. Aku datang saat ini bertelut dan berserah kepada kasih-Mu yang besar. NKB 73 bait pertama dan yang kedua, mari kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang hari ini bertelut dan berserah dalam kasih-Mu yang besar. Kami mau taat dalam keputusan kebijaksanaan-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Dampingilah kami Tuhan. Tuntun kami. Ajar kami dan ubahlah hidup kami, karena kami ini kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada, di kesempatan yang indah ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas
pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara dan menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa di mana saja berada, tema renungan kita saat ini ada apa dengan cinta. Nah, berbicara soal ada apa dengan cinta, maka mungkin kita ingat tahun 2000-an, persisnya Februari 2022, rilis sebuah film remaja di bioskop-bioskop bertema atau berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Kisah tentang percintaan anak remaja, anak SMA, dalam diri Rangga dan Cinta. Di sinopsis atau di film itu dikisahkan tentang bagaimana Rangga dan Cinta saling mencintai, namun akhirnya mereka harus berpisah karena Rangga melanjutkan studinya ke luar negeri, dan hubungan mereka terpisah satu dengan yang lain, walaupun Rangga berjanji untuk bisa bertemu lagi dengan Cinta, dan film diakhiri dengan perpisahan mereka di bandara. Itu di Ada Apa Dengan Cinta 1. Tetapi di Ada Apa Dengan Cinta 2 dikisahkan film ini berlanjut ketika sudah 14 tahun kemudian mereka berjumpa lagi, tetapi dalam kondisi, situasi, dan keadaan yang berbeda di sebuah kota di Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta, di mana ketika Rangga harus menyelesaikan sebuah persoalan di Indonesia, lalu kemudian mengunjungi rumah Cinta dan ternyata sudah tidak ditempati olehnya, dan kemudian dia pergi ke Yogyakarta, dan di sanalah mereka akhirnya berjumpa, tetapi dengan kondisi yang berbeda seperti tadi yang saya katakan, di mana ternyata Cinta sudah bertunangan dengan orang lain. Dan akhirnya mereka tidak lagi bisa melanjutkan hubungan percintaan mereka ke jenjang yang lebih lanjut. Tetapi dari kisah ini memberi kesan kepada para penonton atau kita semua yang pernah mengetahuinya, bahwa film ini mengisahkan tentang bagaimana cinta, orang yang madu cinta tidak selamanya harus bersatu, memiliki orang yang dicintai, tetapi tetap saling mencintai. Selain itu, film ini juga bisa mengisahkan bahwa cinta bisa menyatukan dua karakter atau sifat yang berbeda dari manusia, juga bisa merubah sifat, karakter, dan kondisi seseorang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa di mana saja berada, bacaan kita saat ini juga berbicara soal cinta. Lebih tepatnya adalah cinta atau kepedulian Yesus terhadap orang yang begitu dibenci dan sangat tidak disukai oleh banyak orang. Membaca kisah Zakheus, maka sebenarnya kisah ini adalah kisah yang mungkin sudah kita ketahui, sudah kita pahami, sudah kita hafal karena kita
sudah mendengarnya dari sekolah minggu. Kalau yang memang pernah memulai belajar Alkitab dari sekolah minggu, di mana dikisahkan seorang Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang berbadan pendek, lalu berusaha naik ke atas sebuah pohon untuk berjumpa dan melihat Yesus yang pada waktu itu cukup dikenal di lingkungan orang banyak pada waktu itu karena ia melakukan banyak mukjizat. Tapi sesungguhnya ketika kita tahu tentang siapa Zakheus, maka sebenarnya Zakheus adalah orang yang begitu dibenci dan begitu tidak disukai oleh banyak orang pada waktu itu karena status dan kedudukannya dan sifatnya yang suka memeras, bahkan cenderung menekan warga. Juga pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja kepada pemerintah Romawi yang dianggap sebagai penjajah. Makanya tidak heran sebenarnya kehadiran Zakheus sangat tidak disukai dan dibenci oleh banyak orang pada waktu itu. Dan ketika Zakheus sekali lagi mendengar Yesus akan hadir di kotanya, maka ia sangat antusias ingin melihat sosok Yesus seperti apa tentang diri Yesus dari yang pernah atau yang ia sudah dengar. Nah, ketika ia memanjat pohon ara, yang mungkin lebih tepatnya disebut sebagai pohon sikamor, gitu ya, menurut ilmiahnya, maka pada saat itulah terjadi perjumpaan ketika Yesus lewat di bawahnya, dan kemudian sangat mengejutkan sekali ketika Yesus menyapa Zakheus dengan mengatakan, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah perjumpaan adalah awal dari sebuah relasi dengan apapun dan siapapun, dan menjadikan orang tersebut menjadi lebih mengenal, lebih saling kenal. Tetapi perjumpaan Zakheus dengan Yesus bukanlah sekedar perjumpaan biasa, melainkan perjumpaan yang mendatangkan perubahan. Kata "aku harus menumpang di rumahmu" sebenarnya juga memiliki makna ilahi tentang pentingnya bahwa ia sengaja datang untuk memberi kesempatan Zakheus melihatnya. Dan di sini juga nampak inisiatif dari Yesus yang mencari Zakheus dengan menyapanya. Dan perubahan yang terjadi pada diri Zakheus yang kemudian diwujud nyatakan dalam tindakan bahwa ia akan mengembalikan sekian kali lipat harta milik yang telah diperasnya dari orang lain, itu menunjukkan bahwa adanya perubahan yang sungguh-sungguh terjadi pada diri Zakheus. Perjumpaan yang membawa perubahan hidup yang berdampak pada status kehidupan yang baru yang dialami oleh Zakheus. Dan di mana pada bagian akhir ayat ini dikatakan oleh Yesus, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, dan Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan pada diri Zakheus tidak akan terjadi jika Yesus tidak datang kepadanya dengan cinta, perhatian, dan kepeduliannya, khususnya kepada mereka yang terhilang. Dan Yesus dengan cintanya sesungguhnya senantiasa juga mendatangi kita dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwa Tuhan dengan cintanya sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita, ada di sekitar kita, pada orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita. Bahkan seharusnya cinta Tuhan sudah Yesus Kristus ada di hati kita, di hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oma opa di mana saja berada, ketika bertanya, dan ada orang yang bertanya, ada apa dengan cinta? Maka di sana ada perjumpaan yang mengubahkan hidup yang didasari oleh cinta Yesus. Ada cinta yang siap dibagikan kepada siapapun, sehingga setiap yang menerimanya merasakan hidup ini indah dan berarti. Cinta menjadikan hidup ini lebih hidup dan lebih bersemangat. Kiranya kita sungguh merasakan cinta yang daripada Kristus,
dan Tuhan memampukan kita untuk merasakan cintanya, berbagi cintanya kepada sesama untuk dapat saling menguatkan, menghibur, menyemangati, khususnya di situasi yang serba sulit ini. Memang tidak mudah, tapi yakin dan percaya Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Ma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita satu dalam doa syafaat kita. Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu setia dan menuntun memimpin kami setiap saat, agar kami mampu untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami demi memenuhi segala kebutuhan jasmani kami. Dan biar roh jiwa kami ini tetap memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, berikanlah keamanan yang baik buat bangsa kami, khususnya pemerintah kami yang selalu bekerja keras siang dan malam dan setiap saat penuh tanpa kenal lelah. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, bagi anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk berjuang demi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajarannya, seluruh menteri kabinet yang selalu senantiasa bekerja untuk mengatasi virus corona ini Tuhan. Yang kami kenal saat ini Tuhan, Omikron yang saat ini menyerang kami. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia menjaga, melindungi kami, dan bahkan menjaga kami seperti biji mata-Mu. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar dapat memimpin bangsa kami ini hanya dengan takut akan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami juga berdoa ya Tuhan, pada tahun 2024 nanti akan ada pemilihan atau pemilu yang kami akan memilih presiden baru. Tetapi kami sebagai rakyat kecil, kami tidak bisa dan tidak mampu Tuhan untuk memilih siapa yang akan memimpin bangsa kami. Hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus, yang Tuhan yang senantiasa menolong kami, yang memberikan hikmat kemampuan yang baik untuk kepada siapa yang Tuhan akan memilih. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, siapapun yang Tuhan memilih, biar dia dapat bekerja, jangan dengan kemampuannya atau dengan golongan kepintaran dan demi kepribadian atau diri sendiri atau untuk keluarga, tetapi semuanya hanya bagi bangsa dan negara kami, khususnya rakyat Indonesia Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami berdoa Tuhan, biar pada saatnya Tuhan yang mengamankan kepada seluruh
keamanan, baik kepolisian, tentara, dan siapapun yang Tuhan memilih untuk menjaga dan melindungi keamanan bangsa dan negara kami ini. Hanya Tuhan yang memberikan kemampuan kesehatan bagi hamba-hamba-Mu agar mereka dapat bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa untuk mendoakan gereja kami GKI Delima. Biar saat ini Tuhan kami melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami, khususnya kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan, yang Tuhan sudah mempercayakan kepada anak-anak-Mu yang berjuang atau bekerja keras untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan. Dan walaupun kami melakukan di rumah kami masing-masing, tetapi biar menjadi berkat bagi kami semua, khususnya bagi jemaat Tuhan di GKI Delima. Tuhan yang maha baik dan maha kasih, setiap doa pagi yang kami dengar lewat pujian firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, biar menjadi terang bagi jalan kami, dan biar kami juga menjadi anak-anak Tuhan. Jangan hanya sebagai pendengar setia, tetapi kami biar menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan di setiap langkah hidup kami, hanya oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah. Kami berdoa buat Bapak Ibu Penatua, kami berdoa buat Bapak Ibu Pendeta, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita di setiap rumah tangga, dan bahkan di setiap pergumulan-pergumulan kami, untuk kami berjuang melawan COVID Omikron ini Tuhan Yesus. Bapa yang maha kasih dan maha murah, kami juga berdoa buat komisi-komisi, baik komisi anak, pemuda, remaja, sampai kepada lansia. Tuhan berkati kami semua, agar seluruh kegiatan-kegiatan kami, biar kami dapat melakukan hanya dengan pertolongan kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Dengar dan sambut kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Seperti Sakeus yang berubah setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, yang mencintai Sakeus dan menerima Sakeus apa adanya. Kita pun akan diubah Tuhan ketika kita berserah kepadanya. Ketika kita mau mementingkan Tuhan, mencintai Tuhan lebih daripada apa yang lain yang selama ini mungkin kita pentingkan. Ketika kasih Yesus dan pribadi Yesus menjadi segalanya bagi kita. Mari kita nyanyikan Ku Diubahnya PKJ 200 bersama-sama sebagai pernyataan iman kita. Kita mau berubah, kita mau berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah
Bapak Ibu Saudara, Oma Opa di mana saja berada yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Ketika kita ditanya ada apa dengan cinta, maka kita bisa menjawab ada perubahan hidup, di mana hidup kita menjadi lebih hidup. Bahkan kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita yang membuat kita hidup penuh dengan cinta kasih dan hidup kita bisa berbagi bagi sesama kita dengan cinta yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan menjadikan kita lebih memaknai arti hidup ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Bila saat